Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Selanjutnya kita akan membahas hadis kedua dari bab adab, Kitabul Jami, halaman 295 ya. 295. Dibuka kitab Bulughul Maromnya, halaman 295. Yang kemarin, minggu kemarin harus lebih kita hafal ya, hadis tentang hak orang muslim dan orang muslim. Hak orang muslim, kewajiban muslim lain itu ada 6 ya. Kemarin kita ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim ala muslim situn, hak orang muslim dengan muslim lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, apabila kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fajibhu, dan apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansihu, dan apabila meminta nasihat maka nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallah fasamitu, dan apabila ia bersin kemudian membaca alhamdulillah tahmid, maka yang mendengarkan fasamitu, bacalah tasmid, yaitu yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila sakit maka fa'udhu, jenguklah. Wa idza mata fatabihu, dan apabila mati meninggal dunia fatabihu, maka iringilah jenazahnya. Rawahu Muslim. Itu harus pada hafal ya. Kita lanjut ke hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru, lihatlah oleh kalian, ilaman huwa asfala minkum, terhadap seseorang yang lebih rendah daripada kalian. Terhadap seseorang yang lebih rendah daripada kalian. Lihatlah oleh kalian terhadap seseorang yang lebih rendah daripada kalian, dalam kurung keduniawian. Wala tangduru, dan janganlah kalian melihat, ilaman huwa fauqakum, terhadap orang yang ada di atas kalian. Terhadap orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru, maka itu lebih pantas. Allah tazdaru, supaya kalian tidak menghinakan nikmat Allah alaikum, atas kalian. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian tidak menghinakan nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Hadis kedua ini dikeluarkan atau dari, yaitu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sama dengan hadis pertama.
Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jadi ini halnya dalam keduniawian. Nah, ketika kita melihat urusan duniawi, seharusnya yaitu melihat ke bawah. Contoh, kita alhamdulillah seumpama ya, seseorang mempunyai kendaraan hanya sepeda motor saja. Kata orang yang punya kendaraan sepeda motor, alhamdulillah saya punya motor. Teman saya gak punya motor, cuman punya sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Teman saya tidak punya sepeda. Kata yang tidak punya sepeda, alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Teman saya ada yang sakit kakinya, tidak bisa berjalan. Kata yang tidak bisa berjalan, alhamdulillah saya masih bisa merangkap. Teman saya tidak bisa sama sekali. Jadi itu akan bersyukur kepada Allah orang yang seperti itu. Kalau kita melihat dalam keduniawian terhadap yang kecil. Tapi ini hampir hilang ya, hampir hilang sifat ini, sabda Nabi ini hampir tidak diamalkan oleh setiap manusia ya. Dalam arti bukan kita tidak semangat berusaha. Kalau orang yang suka berusaha, suka usaha ya, punya bisnis, usaha dan sebagainya, usaha online atau usaha offline ya, bukan arti tidak semangat berusaha. Harus semangat usaha itu. Untuk apa? Untuk ibadah karena Allah ya. Tetapi untuk melihat rasa syukur orang tersebut, maka lihatlah di bawahnya ya. Jadi untuk melihat bagaimana supaya syukur kepada Allah, maka lihatlah yang ada di bawah. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, dan tidak boleh kalian melihat itu orang yang ada di atas kalian. Maka itu hanya angan-angan yang ada dalam hati kalian. Itu tidak boleh. Tapi kalau semangat usaha itu boleh. Ya. Ini yang tidak boleh itu melihat ke atas kalian sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah. Seseorang tidak bersyukur kepada Allah, hanya hayalan saja. Orang lain gitu, orang lain kaya, orang lain punya ini, kita gak punya itu. Nah, hanya hayalan saya saja. Justru jangan sampai dilihat saja, ya, sehingga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bukan hanya harta. Nikmat kita bisa belajar, itu nikmat, rezeki dari Allah. Nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa bergerak dan sebagainya. Itu nikmat-nikmat besar. Apalagi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Sehingga kalau Amma Khair Apandi itu mengatakan, jadi ada hidayatul iman, hidayatul Islam, ya, ada hidayatul akli, ada hidayatul ilmi, ya, ada hidayatul akli, ada hidayatul ilmi, ada hidayatul sihat, itu wal afiat, terakhir hidayatul rizki, gitu ya. Kalau hidayah, jadi dalam arti
rizki itu ternyata di bawah kesehatan, di bawah ilmu, begitu ya. Tetapi tetap ilmu itu justru rizki juga sebenarnya. Jadi seseorang itu jangan sampai melihat rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya uang saja, hanya harta saja. Padahal kesehatan itu rizki yang besar, melebihi harta. Kita syukuri kepada Allah, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, lisan kita masih bisa berbicara. Malah ada ya tetangga bapak, tetangga saya, tetangga itu ya yang berjualan di satu kios. Ia karena suaranya habis maka dia operasi, ya dipakai pita suara di sini. Jadi ini dilubangin, ya dilubangin, kasih lubang. Luar biasa kan biayanya. Jadi kalau mau bersuara itu harus pakai speaker. Nah, ini kita suara kita masih ada, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Telinga, suara, kaki, tangan itu rezeki dari Allah. Kesehatan itu rezeki yang besar, melebihi apa? Melebihi harta, ya. Maka jangan sampai seseorang mencari harta tapi tidak memikirkan badannya. Sehingga pokoknya asal dapat uang walaupun badannya rusak seumpama ya, naudzubillah. Berarti itu dolim terhadap badan sendiri. Ya. Tapi ada di atas kesehatan yaitu iman dan Islam. Malah di bawah iman dan Islam ada ilmu. Ilmu itu sebenarnya di atas kesehatan, ya. Di atas kesehatan. Zaman dulu orang yang hebat itu zaman sahabat ya. Orang yang hebat itu orang yang banyak ilmunya dan mengamalkannya. Kalau sekarang tidak. Orang yang hebat itu tentunya pandangan manusia itu bukan yang banyak ilmunya, bukan. Zamannya sekarang bukan. Kalau zaman sekarang orang yang hebat itu pandangan manusia itu bukan orang yang banyak ilmunya, bukan. Tapi apa? Orang yang banyak uangnya. Kalau zaman sekarang. Orang yang banyak hartanya. Karena apa? Karena pertukaran zaman begitu ya. Jadi zaman sahabat itu orang yang paling hebat itu orang yang banyak ilmunya, banyak amalnya. Kesini ke tabiin, ke ulama khalaf. Orang yang hebat itu apa? Ini dari pandangan manusia ya, dari pandangan manusia. Bukan dari pandangan Allah, bukan dari pandangan agama. Orang yang hebat itu yaitu orang yang kuat badannya. Jadi pendekar. Nah, zaman ulama khalaf lah, atau zaman penjajahan kalau sekarang. Jadi orang yang hebat itu orang yang kuat badannya, hebat bertengkarnya. Kalau sekarang orang yang kuat yang hebat itu bukan orang yang badannya kuat, tapi orang yang banyak uangnya. Karena apa? Karena pertukaran zaman. Tetapi tetap pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hebat itu adalah orang yang paling takwa. Alhamdulillah ya, dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwa perintah kanjeng Nabi itu kita harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Ini dalam urusan duniawi. Adapun dalam urusan ukhrawi itu sebaliknya. Kita harus melihat ke atas. Ya, jangan melihat ke bawah. Oh, ada teman kita yang lebih hebat ibadahnya, kita jadi semangat ibadah. Ada teman kita yang lebih pintar, kita lebih semangat lagi. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Intinya apa yang tadi itu? Supaya kita tidak menghinakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Diikuti ya semuanya ya. Dihafal langsung bersama temannya, ntar ya. Ikuti semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru, lihatlah oleh kalian, ilaman huwa asfala minkum, terhadap orang yang di bawah kalian, terhadap orang yang berada di bawah kalian. Wala tangduru, dan janganlah kalian melihat, ilaman huwa fawqakum, terhadap orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru, maka itu lebih pantas. Allah tazdaru, kalian tidak menghinakan nikmatullahi alaikum, nikmat Allah alaikum, atas kalian. Muttafaqun alaih. Dihafal langsung berhadapan dengan temannya masing-masing, dua orang ya. Jadi berhadapan dengan temannya masing-masing, dua orang. Silahkan dimulai dari sekarang berhadapan. Silahkan, sudah berhadapan belum? Ya, silahkan berhadapan. Saling menghafal, saling menyimak terhadap temannya. Dihafal. Hadis 1 dan 2 harus hafal. Ya. Dari Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.